Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Ridi Arif dari Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Institut Pertanian Bogor. Sebagai dosen, saya telah mendapatkan tugas untuk mengajar di beberapa mata kuliah. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya ada pada jenjang S1, pendidikan profesi dokter hewan, dan pasca sarjana di level S2. Mata kuliah S1 yang saya ajar diantaranya adalah mata kuliah parasitologi veteriner endoparasit dan mata kuliah pengelolaan kesehatan ternak tropis. Untuk mata kuliah di pendidikan profesi dokter hewan, saya mengajar mata kuliah praktik laboratorium diagnostik dan praktik lapangan kesehatan hewan laboratorium. Untuk pasca sarjana, pada level S2 pada program studi ilmu biomedis hewan, saya mengajar mata kuliah pengendalian helmin dan protozoa parasitik. Adapun pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah parasitologi veteriner endoparasit dengan kode mata kuliah IPH 331. Mata kuliah ini memiliki beban kredit sebesar 3 SKS dengan 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Materi kuliah ini membahas konsep dasar tentang parasit dan parasitisme, taksonomi, morfologi, dan biologi pada penyakit akibat infeksi protozoa dan helmin yang terjadi pada hewan piara, satwa liar, satwa akuatik yang memiliki nilai penting dari sudut pandang ekonomi dan atau kesehatan masyarakat. Pembahasan penyakit mencakup patogenesis, gejala klinis, distribusi, dan pengendaliannya. Praktikum yang diajarkan pada mata kuliah ini diberikan untuk menunjang pemahaman mahasiswa dalam identifikasi, peneguhan diagnosis, dan pengendalian endoparasit. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan ciri morfologi, biologi, patogenesis, diagnosis, dan pengendalian endoparasit pada hewan piara, satwa liar, dan satwa akuatik yang memiliki arti penting pada sisi ekonomis dan atau kesehatan masyarakat. Mata kuliah ini terdiri atas 14 kali pertemuan perkuliahan dan 14 kali pertemuan untuk kegiatan praktikum. Kegiatan perkuliahan berfokus pada aspek dasar teori, sedangkan pada praktikum berfokus pada pengenalan secara langsung agen penyakit dari endoparasit, protozoa, dan helmin. Pembelajaran dilakukan secara blended dengan kegiatan pengajaran diantaranya. Yang pertama adalah perkuliahan diberikan secara tatap muka di dalam kelas. Yang kedua, praktikum diberikan secara tatap muka di laboratorium. Yang ketiga, presentasi tugas dan diskusi makalah dilakukan di akhir setiap pokok bahasan. Yang keempat, pengumpulan tugas mahasiswa dilakukan melalui Google Drive. Yang kelima, kuis latihan soal dan diskusi dilakukan secara asinkronus diberikan melalui platform ULMS IDB. Sistem penilaian untuk mata kuliah ini dilakukan dengan pembobotan pada poin-poin berikut. Yang pertama, ujian tengah semester sebesar 35% yang terdiri atas teori sebesar 20%, praktikum 15%. Kemudian yang kedua, ujian akhir semester dengan bobot 35% yang terdiri atas ujian teori sebesar 20% dan ujian praktikum 15%. Yang ketiga, tugas dan diskusi makalah sebesar 20% dan kehadiran sebesar 10% dengan kewajiban hadir pada praktikum adalah 100%. Selanjutnya, berikut saya tampilkan salah satu cuplikan video proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kelas ini ya, untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah parasitologi veteriner endoparasit kode IPH 331. Nah, pada kali ini kita akan membahas kelompok Pseudopilidae dan Cyclopilidae. Ini adalah nama ordo yang di dalamnya nanti akan kita pelajari beberapa jenis cacing yang besar parasit tentunya di kepentingan kita di dunia veteriner. Nah, sebagai awalan saya ingin menyampaikan bahwa capaian pembelajaran ini yang harus kalian ingat itu setelah mengikuti perkuliahan ini kalian mampu untuk menjelaskan ciri morfologi, kemudian biologi, patogenesis, diagnosis, dan pengendalian dari sudut pandang ekonomis atau kesehatan masyarakat
veteriner tentunya. Nah, beberapa poin ini, morfologi, biologi, patogenesis, diagnosis, sampai dengan pengendalian merupakan hal yang penting. Itu yang kalian perlu pahami, sehingga nanti ketika kalian selesai dari mata kuliah ini, kalian bisa mempraktekannya di pendidikan profesi kedokteran maupun ketika praktek nanti gitu ya. Nah, untuk langkah pembelajaran pada mata kuliah ini seperti biasa nanti akan ada kuis pembuka dan penutup, kemudian ada materi presentasi yang akan saya sampaikan, kemudian akses bahan pelajar, kemudian forum diskusi dan tugas mandiri seperti biasa bisa diakses di LMS di mata kuliah Parasitologi Veteriner Parasit. Nah, yang pertama kita awali dengan kuis terlebih dahulu. Ini merupakan kuis yang materinya mengevaluasi pemahaman kalian di pertemuan yang sebelumnya. Silakan kalian bisa scan kemudian kerjakan. Saya kasih waktu 1 menit saja ya. Langsung bisa kalian pilih jawabannya karena semuanya cukup ringkas dan mengevaluasi pemahaman kalian dari materi yang telah kalian terima di pekan yang lalu. Langsung kalian akan dapatkan skornya ya di situ. Kalian bisa mengevaluasi diri kalian sendiri apakah sudah cukup menguasai materi minggu lalu atau belum. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang helmin, gitu ya, tentang helmin, di mana yang dimaksud di sini helmin adalah parasit yang bersifat atau parasit dari golongan cacing, gitu ya. Jadi cacing ini atau helmin secara umum bisa dibagi dua, ada yang bersifat parasitik dan non parasitik. Gitu. Nah, fokus dari mata kuliah ini adalah pada area di mana cacing itu bersifat parasitik, artinya memiliki kepentingan karena dia merugikan, jadi baik untuk hewan, bisa hewan ternak, bisa hewan kesayangan, atau hewan akuatik, atau hewan eksotik, atau bahkan merugikan ke manusia, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya, gitu ya. Ini contoh kejadian yang ekstrim, gitu. Ini adalah usus. Kemudian ini adalah infeksi cacing yang jumlahnya sangat banyak, gitu ya, sangat banyak, sehingga bisa menimbulkan permasalahan yang serius, yang menimbulkan obstruksi, bahkan nanti kematian pada hewan ini. Dan ini juga, kalau bisa lihat, ini kira-kira di organ apa? Kelihatan? Kelihatan? Ini ketika pemeriksaan postmortem jantung, sebelahnya jantung ya, pembalasan yaitu bagian otot yang mengkilat, kemudian dia tipis, ini otot dia diafragma. Nah, otot diafragma. Kira-kira ada benjolan putih berwarna di sini sebesar pentul kolek, kira-kira apa? Apakah cacingnya? Bukan ya, kalau cacing dewasanya kita lihat seperti ini. Yang ada di bagian daging atau otot ini adalah bentuk yang lain atau fase kehidupan dari si cacing itu sendiri yang kita sebut sebagai metacestosa. Ini akan kita lihat gitu ya. Atau secara umum bisa kita sebut sebagai fase larva. Dan ini adalah salah satu contoh kejadian gitu ya, yang saya temukan ketika pelaksanaan Idul Kurban. Ketika melakukan pemeriksaan ditugaskan oleh fakultas gitu untuk pemeriksaan hewan kurban, karena kita menemukan cacing begitu yang ditemukan di usus maupun di organ. Nah, itu adalah salah satu kasus yang bisa menunjukkan ke kita secara langsung bahwa penyakit helmin ini bisa kita temukan cukup banyak di lingkungan kita. Nah, ini adalah sudut pandang dari taksonomi, dari kelompok cacing parasit yang akan kita bahas gitu ya. Kita langsung ke arah sini filmnya. Jadi filmnya yang pertama ada film nematoda dan platyhelminthes. Nanti setelah materi platyhelminthes ini ada film nematohelminthes yang akan kita pelajari setelah ini. Nah, posisi kita adalah di sini, yaitu pada film platyhelminthes dengan kelompok kelas ada Cestoda dan Trematoda. Nah, kita fokus pada Cestoda untuk pertemuan perkuliahan pada pagi hari ini. Nah, seperti ini pengelompokannya. Di film platyhelminthes ini ada dua kelas, yaitu kelas Cestoda dan kelas Trematoda, gitu ya. Dengan ciri umum dari film ini, mulai dari bentuknya yang pipi, kemudian tidak memiliki rongga tubuh, kemudian tidak memiliki saluran pencernaan atau saluran pencernaan belum sempurna, kemudian sifatnya hemafrodit, itu adalah ciri umumnya. Nah, kemudian dari Cestoda dan Trematoda masing-masing memiliki ciri yang khas, gitu ya. Nanti akan kita bahas satu per satu. Nah, kemudian di kelompok Cestoda ini ada dua kelompok ordo yang kita bahas, gitu, yaitu ordo Cyclopidea dan ordo Pseudopilidea. Yang masing-masing dari kelompok tadi nanti akan ada familinya. Kemudian masing dari famili akan ada perwakilan spesies penting dari
parasit ini yang penting untuk hewan dan juga manusia, itu yang sifatnya zoonotik. Nah, ini adalah anatomi bentuk morfologi dari cacing dewasa. Jadi ketika kita mendengar istilah cestoda, maka kita akan berpikir bahwa ini adalah di fase dewasa, fase cacing dewasa, di mana ini pasti akan kita temukan di dalam tubuh host istilahnya, atau inang native ya. Nah, dari anatomi ini, dari anatomi cacing dewasa dapat kita lihat secara langsung begitu. Ini bisa dilihat dengan kasat mata gitu ya, ukurannya cukup besar begitu. Bagian pertama adalah bagian yang kita sebut sebagai kepala gitu ya. Kepala, kemudian dia akan disambung dengan leher, kemudian bagian yang panjangnya ini kita sebut sebagai strobila gitu ya. Strobila yang terdiri atas beberapa bagian yang kita sebut sebagai troglodyta gitu ya. Troglodytanya itu juga kita akan nanti bagi jadi beberapa tahapan perkembangan gitu ya. Nah, bagian paling atas ini kita lihat ada beberapa kompartemen ya, ada beberapa kompartemen yang kita bisa kenali gitu ya, yang bisa kita jadikan sebagai kunci identifikasi juga. Yang pertama adalah ada saker gitu ya, ini saker begitu. Kemudian atau baju risap gitu ya. Kemudian ada rostelum, kemudian ada juga rostelum yang dilengkapi dengan kain atau ya. Nah, kompartemen ini digunakan untuk menempel pada mukosa saluran pencernaan gitu ya, untuk mengunci. Nah, kemudian ciri umumnya dia panjang, kemudian pipih dan bersegmen. Ya, bersegmen digambarkan dengan batas-batas yang jelas gitu ya. Batas yang jelas. Kemudian tidak memiliki rongga tubuh, tanpa saluran pencernaan, sifatnya hermafrodit dan siklus hidupnya tidak langsung. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tidak memiliki rongga tubuh gitu ya. Tidak memiliki rongga tubuh, sehingga kita bayangkan bentuk dari segmen ini dia padat gitu ya. Padat, kemudian di dalamnya tidak ada bentukan rongga seperti misalkan hewan vertebrata, di dalamnya ada rongga tubuh, di dalamnya ada organ-organ pencernaan, organ reproduksi, sedangkan ini dia padat gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tanpa saluran pencernaan gitu ya. Kalian bisa bayangkan jika cacing ini tidak memiliki saluran pencernaan, kalian bisa bayangkan logikanya kira-kira dari mana cacing ini bisa mendapatkan nutrisi atau nutrisi bisa masuk ke dalam tubuhnya. Ada yang punya pendapat? Siapa? Pada dari kulit. Dari kulit. Gimana caranya dari kulit? Dengan mekanisme penyerapan secara langsung. Ya, mekanisme penyerapan secara langsung. Kulit yang disebutkan oleh Anda tadi sebetulnya istilahnya bukan kulit ya, karena kulit itu ketika kita lihat maka dia mengisahkan bagian dalam dari tubuh kita dengan lingkungan luar. Sedangkan ini dia sebagai kompartemen pembatas, gitu ya kalau kulit. Tapi kalau ini istilahnya ada khusus, kita sebut sebagai tegumen. Ingat tegumen? Tegumen ini yang berfungsi untuk menyerap nutrisi, gitu ya, dari lingkungan sekitarnya gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita lihat, maka tegumen dari cacing kita ini sebetulnya analog atau sepadan fungsinya dengan saluran mukosa saluran pencernaan, sama gitu ya. Sama-sama untuk menyerap sel-sel banyak. Kalian bisa bayangkan jika sangat banyak seperti ini, sangat panjang seperti ini produksinya, maka telur yang dihasilkan luar biasa, sehingga dia sesi lingkungan juga sangat tinggi. Oke, kemudian siklusnya tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan siklusnya tidak langsung? Yaitu pembentukan inang yang menjadi calon bentuk dari kain. Jika kita melihat ciri bentuk telur ini di bawah mikroskop, maka kita langsung bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah telur dari kelompok cestoda. Kemudian bentuk bulat seperti ini menjadi variasi untuk beberapa spesies cacing cestoda. Di antaranya adalah yang bentuk seperti kotak ini. Kemudian di dalamnya jika kita lihat lebih lanjut tetap terlihat adanya bentuk tersebut, gitu ya. Ini adalah jenis cacing yang lain. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini, gitu. Yang ini kita lihat bukan bentuk satu telur, tapi beberapa telur yang seperti istilahnya buah anggur, gitu ya. Seperti
satu kesatuan karena dia membentuk kapsul. Jadi dalam satu kapsul ini ada beberapa telur cestoda. Nah, kemudian ini untuk kelompok Pseudobilidia, ciri yang utama adalah ukurannya lebih besar. Ukurannya lebih besar, kemudian biasanya bentuknya agak lonjong dan memiliki titik pembukaan untuk keluarnya larvanya atau yang kita sebut sebagai chlorasidium. Juga untuk melepaskan diri dari cangkang telurnya. Yang kita sebut ini adalah operculum. Nah, ini secara lebih detail nanti kalian akan lihat di materi praktikum. Kalau menurut kalian dari sini, dengan adanya macam-macam bentuk yang seperti ini, kira-kira aplikasi sebagai seorang clinician yang bisa dikembangkan apa dalam proses identifikasi telur ini, telur cestoda? Kira-kira ada yang punya ide? Ada yang punya dihubungkan dengan perkembangan teknologi tentunya ya, seperti ketika kalian menggunakan smartphone, HP kalian itu bisa memasang filter dengan pas, gitu ya. Misalkan topi, kalian pilih filter topi, masangnya di bagian mulutnya di bagian kepala dan tempat yang lain kan. Kemudian kalian pilih filter yang lain, misalkan kumis, pas gitu kan. Nah, kira-kira nyambung nggak dengan aplikasi yang saya maksud di sini? Mungkin nggak kita mengembangkan suatu aplikasi yang dia bisa melakukan identifikasi secara otomatis. Filter yang di smartphone tadi bisa diletakkan pas di atas kepala karena mampu untuk mengenali area muka, area wajah terlebih dahulu. Kemudian dari itu baru dimasukkan, gitu kan? Ini pun sama. Ketika kita bisa mengembangkan suatu bentuk kecerdasan buatan yang mampu mengidentifikasi bentuk, gitu ya. Ini kan bentuknya berbeda, nah, karakternya berbeda. Nah, dari bentuk ini maka kita bisa mengembangkan alat diagnosis yang sifatnya otomatis, yang memang masuk dalam ranah kecerdasan buatan. Tapi itu bisa dilakukan ketika kita memiliki database foto yang banyak seperti ini dengan variasi yang beragam, tapi dalam satu bentuk yang sama, gitu ya, satu spesies yang sama, itu bisa kita kembangkan algoritmanya untuk menjadi sebuah identifikasi otomatis untuk kepentingan diagnosis. Itu salah satu hal yang terus kita kembangkan, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah siklus hidupnya ya, siklus hidup. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, maka ini telur, kemudian dia akan berkembang menjadi apa tadi? Cestoda, kemudian menjadi cestoda. Nah, telur kita bisa temukan di mana kira-kira? Di lingkungan. Berarti dia ada di level lingkungan, gitu ya. Sedangkan metazoa di level antara. Dia ada di level inang antara. Kemudian cestodanya atau dewasanya di inang definitif. Nah, bagaimana cara perpindahan dari telur ke inang antara? Kemudian dia akan berkembang menjadi metazoa. Dengan cara kejadian dimakan, tidak sengaja tertelan, gitu ya. Dimakan di prosetkoid menjadi plerosetkoid di ikan atau inang antara kedua. Artinya di sini ada perbedaan yang cukup jelas ya, bahwa untuk Pseudobilidia ini ada dua inang antara. Nah, kemudian akan menjadi dewasa ketika sampai di level inang definitif. Dengan cara apa? Perbedaannya dimakan juga sama dengan cara dimakan. Ya. Jadi untuk cestoda ini perpindahannya dari inang definitif dari inang antara sampai inang definitif juga caranya karena proses dimakan. Nah, ketika kita lihat dihubungkan dengan rantai makanan, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana bentuk infeksi kejadian sakitnya, gitu ya, dari parasit ini, dari kelompok cestoda ini ada dua macam. Karena kita tahu tadi ada dua hal, gitu ya. Ada di level inang antara yang juga kadang berhubungan dengan hewan, dan juga ada di level inang definitif. Maka sakitnya ada dua macam, gitu ya. Yaitu sakit dalam bentuk infeksi berupa larva yang kita sebut sebagai metatestodosis. Jadi alveolosis ini menunjukkan sakitnya, gitu ya, penyakitnya.
Kemudian yang kedua adalah testosterosis. Nah, ini secara logika pun bisa kita bayangkan, kemudian ketika metatestosterosis maka kita akan melihat di mana larva itu berhenti atau menginfeksi organ yang mana, gitu kan? Sehingga organ tersebut yang akan mengalami kerusakan, sehingga gejala klinisnya pun bergantung pada organ yang terganggu tersebut. Oke, nanti kita beri contohnya. Nah, kemudian untuk testosterosis, maka karena habitat dari cacing dewasa ini pasti di mana? Di usus. Pasti di usus, maka pasti berhubungan dengan patologi usus atau kerusakan pada area usus. Gejala klinisnya pun bervariasi, gitu kan? Kira-kira apa gejala yang paling parah ketika seekor hewan itu terinfeksi testoda dalam jumlah yang besar? Pada itu membutuhkan nutrisi, jadi dia membutuhkan nutrisi dari manusia. Dari manusia. Testoda juga membutuhkan nutrisi nggak? Itu juga sama. Ketika parasit sesuai dengan definisinya, dia pasti mengambil nutrisi, mencuri nutrisi bahkan ya, mencuri nutrisi. Ini mengambil nutrisi juga, ini mengambil nutrisi juga, sama. Kenapa dia bisa lebih berbahaya pada fase sistiserkosis kira-kira? Karena sistiserkosis kira-kira. Karena testodanya bisa menyerang organ lain selain saluran pencernaan. Iya, benar ya. Di sini kalau misalkan jeli bisa dilihat di sini. Kenapa bisa menyangkut di berbagai macam organ? Bisa di bagian kepala, bisa di bagian mata, bisa di hati atau organ yang lain. Yang fatal adalah ketika dia masuk ke sistem saraf pusat, otak misalkan. Yang kita sebut istilahnya ada khusus. Kita sebut sebagai neurosistiserkosis. Maka gejalanya yang muncul kira-kira apa? Gejala klinis yang muncul maka adalah berupa gangguan saraf, gitu kan? Gangguan sarafnya pun bervariasi, gitu kan? Karena bagian otak juga fungsinya macam-macam. Kalau misalnya ada bagian penglihatan maka kehilangan penglihatan. Bagian motorik maka gangguan motorik dan seterusnya. Terbayang ya? Oke. Nah, berbeda dengan yang tanya Saginata. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya dokter, mungkin untuk pertanyaan yang pertama, mengapa di tadi kan Taenia solium itu bisa dari telurnya, sedangkan Taenia saginata tidak bisa langsung ke manusia melalui telur. Kemudian yang pertanyaan kedua, kan tadi kalau misalnya dari metacestoda itu ke manusia bisa menyerang ke berbagai organ kan dok? Berarti kalau untuk di inang definitif berupa babi tersebut, apakah ia juga menyerang organ yang lain? Inang definitif berupa babi? Coba Iya. Yang kedua? Inang antara. Inang antara berupa babi. Oh. Iya. Ya, oke. Pertanyaan pertama adalah bahwa tidak ada infeksi yang terjadi dari level telur ini ke manusia secara langsung. Ya, pertama itu fakta. Kemudian dan ini semuanya dulu kejadiannya kasus dulu. Kemudian orang baru memetakan. Karena ilmu pengetahuan sangat terbatas. Nah, kemudian maju ke arah sini maka mulai diteliti kenapanya. Kemudian alasannya kenapa telur ini tidak bisa menginfeksi manusia? Kenapa yang solium bisa? Kemudian jawabannya adalah pada reseptor, gitu ya. Dari reseptor. Jadi telur ini ternyata dia nggak pas ketika dia masuk ke saluran pencernaannya manusia, nggak pas. Sedangkan pada saluran pencernaannya si sapi, nah itu baru pas, gitu kan? Sehingga telur ini sebetulnya di permukaan telurnya ini dia memiliki istilahnya alat semacam sensor yang bisa mengenali kondisi lingkungan yang pas, gitu ya. Ketika dia pas ada di kondisi lingkungan ini adalah khususnya sapi, maka dia akan rilis. Ketika dia termakan oleh khususnya kucing misalkan, nggak sengaja atau manusia, maka dia tidak rilis karena dia tahu itu bukan lingkungan yang pas untuk dia melanjutkan ke tahap sistiserkosis. Ketika nggak sengaja ketemu sama manusia, kira-kira kemana telurnya itu? Kira-kira kemana? Maka masuk ke feses, dia akan membuang lagi. Nah, sehingga manusia ini berperan sebagai apa? Vektor mekanikal. Ya, mekanikal vektor. Dia cuma memindahkan saja, gitu kan? Dan itu ada beberapa jenis cacing yang demikian memanfaatkan ketika dia termakan oleh hewan A, B, C, dia nggak akan berubah, dia hanya terpindahkan saja lokasinya. Itu menguntungkan bagi si sapi, bagi si Taenia saginatanya, dan dia akan semakin meluas
luas daerah Semarang gitu ya, daerah Semarang. Ya. Kebayang ya? Kemudian pertanyaan keduanya adalah, apakah si babinya juga bisa mengalami kondisi seperti tadi parahnya? Jawabannya iya, gitu kan? Kita sebut di level inang antara ini dia mengalami penyakit. Sebenarnya babinya kita sebut sebenarnya sakit kondisinya. Namanya kita sebut sebagai sistiserkosis. Jadi si babi ini mengalami sistiserkosis. Dan kebanyakan memang yang paling mudah adalah nyangkutnya adalah di bagian otot. Kan? Kenapa otot yang mana? Ya otot yang paling banyak bergerak, banyak asupan oksigennya, asupan udaranya. Kira-kira di mana? Otot? Setel. Itu ada. Karena itu ketika pertanyaan dari Dina bahwa si cestoda ini tidak memiliki saluran pencernaan. Nah, apakah cestoda ini mengalami ekskresi? Kan tadi menyerap juga ya sari-sari makanan dari usus. Nah, apakah dia bisa berekskresi atau tidak, dan ya mekanismenya bagaimana? Dan pertanyaan yang kedua, tadi pada Taenia solium itu kan ada sistiserkus pada daging babinya ya. Nah, apabila dikonsumsi oleh manusia dan itu sudah melewati proses pemasakan, apakah apakah sistiserkusnya itu akan mati dan masih bisa menginfeksi atau bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan bagus ya. Pertama adalah ekskresi. Jadi ini adalah mekanisme metabolisme dari cacing itu sendiri. Pencernaan seperti dijelaskan sebelumnya, dia di posisi ini karena dia akan langsung menyerap sari-sari makanan yang langsung bisa diambil gitu ya dari makanan yang masuk di dalam usus gitu. Nah, apakah dia juga melakukan ekskresi? Jawabannya iya gitu ya. Karena fungsi metabolisme dari mikroorganisme itu kurang lebih sama. Dia ada masuk dan masih ada keluar gitu ya. Fungsi ekskresi ini tentu berbeda kalau misalkan dibandingkan dengan mikroorganisme yang tingkatannya lebih tinggi gitu ya. Jadi fungsi ekskretory, sekretori yang itu merupakan sisa dari metabolisme cacing parasit ini. Tidak cuma cestoda sebetulnya, yang lainnya juga sama. Dia akan mengeluarkan ES. Jadi produk ES ini adalah produk buangannya dari metabolisme parasit ini. Ya, nah ES ini akan bercampur pada feses dari host, gitu ya. Oleh karena itu, ketika kita sebetulnya bisa mendeteksi ES, gitu ya, itu bisa kita jadikan sebagai dasar untuk diagnosis. Jadi ketika mereka melakukan diagnosis, ternyata tidak hanya dengan ini telurnya, bisa juga dengan mencari ES, dengan excretory, secretory, gitu ya. Itu yang bisa kita deteksi. Nah, caranya gimana? Tahapan cukup panjang sebenarnya ya. Tapi endingnya kita akan mendapatkan sebuah kit test, ya. Test kit yang nanti bisa kita gunakan dari sampel feses misalkan, kemudian kita proses sampai ada bersih, kemudian didapatkan cairan misalkan, kemudian diteteskan pada test kit itu, kemudian nanti bisa positif negatif. Nah, itu kan lebih praktis gitu ya. Ini menjadi salah satu hal yang harus dikembangkan juga gitu ya. Selain ini juga ada sebetulnya. Kalau misalnya kalian bayangkan cestoda ini dalam proses hidupnya pasti akan mengalami pergantian sel juga seperti kita, sehingga dia dari tubuhnya kan yang kita kenal sebagai antigen ya, karena kan dia bentuknya asing gitu kan dari sel-selnya. Maka kita juga bisa mencari antigennya ini yang khas punya. Kemudian terakhir adalah beberapa cestoda bersifat zoonotik seperti yang saya contohkan tadi ya, bersifat zoonotik karena bisa menular dari manusia ke hewan dan juga sebaliknya. Oke, selanjutnya seperti biasa tugas mingguan yang bisa kalian akses di New LMS ya. Seperti biasa di situ ada folder dan juga materi yang bisa kalian akses. Oke, saya kira terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada kuliah pada pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dan cuplikan video dari salah satu mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.